liridhoillahi ta'ala wa fi syufaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini kelanjutan minggu lalu bahwa pemberontak terhadap pemerintah itu boleh diperangi dengan 3 syarat. Yang pertama, kelompoknya sudah eksis, ya, kuat, dia punya markas, dia punya kelompok, kemudian dia mungkin juga sudah punya senjata. Ini satu, bukan pribadi, ya, bukan individual, tapi kelompok. Yang kedua adalah benar-benar dia keluar dari ketentuan imam atau keluar dari negara, ya. Dia keluar dari ketaatan kepada pemerintah. Jadi menyatakan diri misah dengan pemerintah. Itu begini. Kemudian yang ketiga adalah yang boleh diperangi adalah alasan mereka keluar dari pemerintah itu adalah seolah-olah sesuai dengan ayat dan hadis, ya, sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 3 kriteria itu kalau mereka menentang pada pemerintah, dalam hal ini pemerintah Islam, maka boleh diperangi. Ini termasuk kisah ini adalah kisah kemarin terhadap kaum Khawarij, ya. Kaum Khawarij itu dia menentang Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya. Mereka menyatakan diri keluar dari pemerintahan. Pada waktu itu adalah pemerintahnya adalah yang dipimpin oleh sebagai khalifahnya adalah Ali bin Abi Thalib. Kenapa kelompok ini menentang Sayyidina Ali? Kemarin sudah dijelaskan, karena mereka, ya, berdamai, kompromi, tidak mau, bukan kompromi, ya. Di antara salah satunya adalah lambat mengadili orang yang membunuh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Ini Sayyidina Ali dituduh, kenapa dituduh kafir? Karena apa? Karena tidak menerapkan hukum yang telah ditulis oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi malam yahkum bima anzalallah wa ulaika humul kafirun. Kalau orang tidak menghukum sesuai dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka dia orang kafir. Kalau orang kafir berarti wajib diperangi. Maka pendapatnya orang Khawarij seperti itu. Jadi mereka pun mentargetkan, termasuk Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah menjadi target mereka untuk dilakukan pembunuhan. Dan itu ternyata orang Khawarij itu orangnya luar biasa, ya. Orangnya alim-alim sebetulnya, tapi memang memahami persoalan itu secara sempit. Jadi
Kemarin juga disampaikan untuk memerangi mereka tidak boleh langsung diperangi, tetapi harus dilakukan negosiasi dahulu ya. Ayyursila ilahim al-imamul haq rajulan aminan, harus dilakukan negosiasi, dipimpin oleh negosiasi itu oleh seorang laki-laki yang dapat dipercaya dan orang yang cerdas. Contohnya ini ketika kaum Khawarij itu memberontak terhadap Sayyidina Ali, maka Sayyidina Ali mengirim Ibnu Abbas radhiyallahu anhu untuk melakukan negosiasi. Itu di Nahrawan, dilakukan markasnya orang Khawarij itu di Nahrawan. Nahrawan itu di daerah Irak sana, daerah Irak Iran sana. Jadi markasnya orang Khawarij di sana. Jadi dilakukan negosiasi. Akhirnya Ibnu Abbas kurang lebih datang ke sana. Mereka melakukan negosiasi. Tanya, apa yang kamu komplainkan terhadap Sayyidina Ali? Maka orang Khawarij mengatakan kurang lebihnya ada 3 yang dikomplainkan. Yang pertama adalah komplain kenapa Sayyidina Ali melakukan kesepakatan damai dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Kenapa menggunakan padahal Allah telah menjelaskan bahwa orang itu kalau membunuh orang lain harus dikisos. Hukum Allah harus diterapkan. Kenapa kok hukum Allah tidak diterapkan? Kalau hukum Allah tidak diterapkan berarti dia orang kafir. Kenapa kok diserahkan hukum kepada hukum manusia? Maka Ibnu Abbas menjawab, salah satu jawabannya Ibnu Abbas itu, mau enggak kalau kamu tak beri jawaban dari Al-Quran? Karena yang dipegang orang Khawarij itu Quran juga, ayat Quran. Maka akhirnya Ibnu Abbas menyampaikan salah satunya adalah surat An-Nisa ya, yang kemarin kita bahas. Ketika suami istri itu berselisih, maka istri harus mengirim utusan, kemudian suami juga harus mengirim utusan untuk bermusyawarah. Allah sendiri menyerahkan hukum itu kepada makhluk. Sekarang saya tanya, kalau ini urusan suami istri saja Allah serahkan kepada orang yang terpercaya. Loh, ini urusan yang jauh lebih besar, menyangkut darahnya umat Islam semua. Kenapa tidak? Kalau untuk kemaslahatan semua. Itu jawabannya begitu Ibnu Abbas. Jadi mengcounter mereka dari Quran juga dengan Quran. Dan ada lagi beberapa dalil disampaikan oleh Ibnu Abbas. Kemudian komplain yang kedua itu adalah apa itu? Kenapa Sayyidina Ali enggak mau disebut sebagai apa, karamallahu wajah? Dia enggak mau disebut karamallahu wajah. Akhirnya mau dijawab dengan Quran, ya mau dijawab dengan Quran. Jawab dengan Quran apa? Dulu Nabi mengadakan perjanjian dengan orang kafir. Orang kafirnya komplain, nggak mau disebut sebagai Muhammad Rasulullah. Disuruh menulis hanya nama Muhammad saja, Muhammad bin Abdullah. Akhirnya Nabi pun mau ditulis nama Muhammad bin Abdullah. Allah yang di dalam Al-Quran Allah sampaikan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Nabi saja namanya tidak, walaupun dengan orang kafir
namanya tidak nama orang kafir tidak mau mengakui karena Rasulullah Muhammad pun tidak apa-apa, tulis nama Muhammad bin Abdullah untuk satu perjanjian. Apakah salah? Walaupun Muhammad itu tidak ditulis, tapi Allah tetap mengakui melalui firman-Nya Muhammad Rasul. Apakah artinya nama itu kalau di hadapan Allah sudah diakui? Nabi sendiri sudah menyampaikan bahwa Sayyidina Ali adalah karamallahu wajhah, tidak perlu ditulis. Nah, Sayyidina Ali tidak mau disebut itu karena tawadhu, Pak. Bukan karena tawadhu. Itu yang dikomplain mereka. Yang tragis lagi, Pak, yang komplainnya orang Khawarij itu, naudzubillah, Pak. Kenapa ketika berperang Sayyidina Ali ketika perang Jamal dengan Aisyah, kenapa Aisyah itu diperangi padahal Aisyah itu ya naudzubillah orang Khawarij. Padahal Aisyah itu nyata-nyata membangkang pemerintah. Kalau membangkang pemerintah berarti dia kafir. Kalau dia kafir berarti harus diperangi. Kalau tertangkap harus ditawan. Kalau ditawan, ya itu karena orang kafir, hartanya juga harus dijadikan harta rampasan. Bahkan Sayyidatina Aisyah pun harus dijadikan budak. Naudzubillah, Pak. Orang Khawarij itu pemahaman naudzubillah. Makanya di dalam Quran itu, Pak, Masya Allah, hati-hati, Pak. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Orang tersesat dengan baca Quran. Padahal itu belum lama dari Nabi, Pak. Wong dari Kanjeng Nabi wafat sampai Sayyidina Ali itu berapa tahun loh itu? Ya. Sekitar berapa tahun itu? Sayyidina Abu Bakar 2,5 tahun, Sayyidina Umar itu sekitar ya 6 tahun, yang agak lama Sayyidina Utsman 12 tahun, ya sekitar 20 tahunan. 20 tahun pasca Nabi wafat, seperti itu, Pak. Langsung Ibnu Abbas mengatakan, ini dua-duanya kafir. Kalau kamu kalau kamu dibacakan ayatnya, dibacakan ayatnya, Nabi Allah berfirman kan, an-nabiyyu aula minkum wa azwajuhu ummahatukum. Saya katakan, apakah kamu kalau punya ibu kamu jadikan budak? Berarti kalau kamu menjadikan budak, dijadi budak kan boleh digauli, Pak. Menggauli ibumu, apakah itu tidak kafir kamu? Kafir. Ini yang mengatakan Allah sendiri bahwa istrinya Nabi itu adalah ibu-ibu kita. Berarti kalau kamu menjadikan budak, itu ibumu yang kamu jadikan budak. Allah yang menyatakan begitu. Itu argumennya orang naudzubillah ya, orang Khawarij. Makanya hati-hati, Pak. Nah, enten wong kok provokatif menggunakan ayat, menggunakan hadis, hati-hati. Ketoke bener, Pak, ketoke. Lah orang memerangi pemerintah yang sah kan orang kafir, wajib diperangi. Kalau diperangi kan hartanya boleh itu salah besar. Tidak boleh seperti itu. Itu naudzubillah. Makanya hal-hal yang semacam ini. Demikian juga ini orang Khawarij lagi pasca Nabi wafat. Jadi orang Khawarij itu timbulnya bukan hanya pada zaman Sayyidina Ali. Bibitnya sudah ada sejak zaman Nabi. Pas zaman Abu Bakar ini begitu Nabi sedo, maka ada nabi palsu muncul. Kemudian yang kedua, ada orang yang tidak mau membayar zakat. Yang tidak mau membayar zakat itu, Pak, ini contoh orang yang membangkang pada Abu Bakar.
maka diperangi oleh Abu Bakar. Yang tidak mau membayar zakat itu adalah karena dia berpegangan pada dalil surat At-Taubah 103. Dalilnya Quran. Khudh min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. At-Taubah 103. Ambillah kamu wahai Muhammad min amwalihim, dari harta-harta umat Islam, shadaqatun sebagai zakat. Ya. Shadaqatan ya, shadaqatan sebagai zakat. Tutahhiruhum untuk mensucikan mereka, tutahhiruhum untuk mensucikan, min asaril dzunubi dari dosa-dosa mereka, wa tuzakkihim dan juga untuk membawa keberkahan kepada harta mereka dengan disucikan itu harta, biha dengan mensucikan, wa sholli alaihim dan doakanlah atas mereka, inna sholataka sesungguhnya doa kamu sakanul lahum akan membuat hati kamu, akan membuat hati mereka menjadi tenang. Niki dalile wong sing menentang tidak mau bayar zakat, Pak. Jadi khudh min amwalihim, perintah suruh ngambil itu, Pak. Ngambil zakat itu yang diperintahkan adalah khudh, kalimatnya mufrad, Pak. Mufradnya apa? Kanjeng Nabi. Jadi yang disuruh mengambil zakat itu adalah Kanjeng Nabi, diperintah oleh Allah supaya mengambil zakat kepada orang-orang beriman. Satu. Yang kedua, itu tadi zakat tadi harus untuk mensucikan jiwa kalian. Yang bisa mensucikan jiwa balik meneh Kanjeng Nabi. Kemudian yang ketiga itu adalah doanya makbul sehingga hatinya menjadi tentram. Tiga-tiganya ini yang bisa hanya Kanjeng Nabi. Nah sekarang Kanjeng Nabi sudah wafat, berarti ayat ini tidak berlaku, kata mereka begitu. Akhirnya dia menentang, tidak mau membayar zakat. Jadi tidak mau membayar zakat zaman Abu Bakar itu, mereka pun berpedoman dengan ayat Quran. Makanya wong sakniki, Pak, nak nggunakne ayat Quran untuk kepentingan pribadi dan kelompok iku ya ket biyen. Warisane wong Khawarij. Akhirnya itu diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Demikian juga Sayyidina Ali pun tadi sebelum memerangi kaum Khawarij dilakukan negosiasi. Konon, Pak, ini, Pak, itu jumlah orang Khawarij itu, Pak, 6.000-an orang, Pak, ngumpul di Nahrawan itu sekitar 6.000 sampai 10.000-an orang. Dan negosiasinya Ibnu Abbas itu berhasil mengembalikan kurang lebih 2.000 orang. Di dalam riwayat 4.000 orang. Jadi masih di bawah 50%, Pak. Akhirnya ya itu kembali kepada taat kepada Sayyidina Ali, sisanya akhirnya diperangi oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu, Pak, Masya Allah. Cuma nggih enek kejadian ngoten niku ya memang nek mboten ngeten hukum fikih ya, Pak. Terus niki dari pengalaman itu tadi, bukan pengalaman ya, dari asarnya sahabat tadi, maka ini wala yuktalu asiruhum niki. Ini menjadi ketentuan kalau memerangi orang-orang yang membangkang pemerintah Islam itu satu, kalau tertangkap mereka ditawan tidak boleh dibunuh. Jadi yang dibunuh ketika mereka melawan itu boleh dibunuh. Tapi kalau tertangkap hidup tidak boleh dibunuh.
Itu soalnya apa? Ketika perang Jamal seperti itu, ditangkap dan tidak boleh dibunuh. Wala yuhnamu maluhum. Nah ini hartanya tidak boleh dijadikan sebagai ghanimah. Hartanya tidak boleh dijadikan ghanimah. Wala yudhaffafu ala jarihihim. Ini. Demikian juga mereka orang yang terluka, nak perang kok terluka, dia lemah, wis gak kuat bales, tidak boleh dibunuh. Jadi tadi kalau orangnya tawanannya tidak boleh dibunuh, kemudian hartanya tidak boleh dijadikan ghanimah, demikian juga orang yang kalau dia perang kemudian dia sudah terluka, kalau dia sudah nyerah tidak boleh dibunuh. Itu ketentuannya seperti itu. Mimma yaktalifu fihi al-qital baghah an qital kafir. Ini yang membedakan antara perang dengan orang kafir dengan perang dengan pemberontak. Anahu akhadha min asirin la yuqtalun. Jadi ditawan tapi tidak boleh dibunuh. Kama annahum la yastarikun bal niki yuhbisuna hatta yang tahi bahyuhum fayat lakuna. Ini jadi mereka itu ditawan, tidak boleh dibunuh, dipenjara. Kemudian ini yuhbisuna hatta yang tahi bahyuhum, dan disadarkan. Ketika di penjara itu harus disadarkan supaya nanti tidak menentang kepada pemerintah. Wa idza akhadhat minhum amwalahum la taqsimu kama taqsimul ghanaim. Kalau harta mereka tertangkap, hartanya itu disita, maka harta yang disita bukan ghanimah sehingga tidak boleh dibagi. Bal tufadhu hatta idza intaha bagyum ruddat ilaihim. Tapi hartanya harus disimpan. Kalau dia sudah sadar kembali taat kepada pemerintah, maka hartanya harus dikembalikan, disita sementara. Disita sementara. Jadi hukum Islam ngeten iki, Pak. Pemberontak saja bukan hartanya terus dipek, disita negara, enggak. Jadi kalau sudah kembali taat pada negara, hartanya ya dikembalikan kepada dia. Wa idza bijam minhum jarihan la yudhafafu alaihi ayna itu muqatluhum. Apabila kamu temui mereka dalam keadaan lemah dan terluka, maka tidak boleh dilanjutkan untuk dibunuh. Wa idza wala ahadum hariban falayat bi. Ini kalau mereka lari, melarikan diri, tidak boleh dikejar, Pak. Jadi pemberontak itu kalau melarikan diri tidak boleh dikejar. Yaitu termasuk ini kejadian ini, hukum ini adalah terkait dengan peristiwa perang Jamal antara Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Itu perlakuan tawanannya seperti itu, dan itu yang dijadikan dalil hukum fikih oleh imam mazhab. Yang ngeten Pak, Masya Allah. Makanya nak kekhalifahan ditegakkan itu betul-betul adil, Pak, betul-betul adil begitu. Ini dalilnya apa? Wal asal fi hadza marwahu Baihaqi an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, atadri ma hukmullah fi man bagha min hadhil ummah? Qala Ibnu Mas'ud, Allah wa Rasul alam. Qala fa inna hukmullah fihim alla yutba'a mudbiruhum wala yuqtala asiruhum wala yudhaffafa ala jarihihim wa fi riwayatin wala yuqsamu fai'uhum. Niki, Pak. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata,
Rasulullah bersabda kepada Ibnu Mas'ud. Ini sing cerita Abdullah bin Umar. Rasulullah bersabda kepada Ibnu Mas'ud, "Wahai Ibnu Mas'ud, apakah kamu tahu apa hukumnya Gusti Allah terhadap orang yang menentang kepada pemerintah dari umat ini?" Soalnya Nabi juga sudah bersabda ternyata. Jadi Nabi belum menyampaikan pada Ibnu Mas'ud, "Wahai Ibnu Mas'ud, nah ada pemerintah Islam kemudian ada orang memberontak, maka apa hukumannya terhadap orang yang memberontak itu?" Ibnu Mas'ud ditangkleti ngoten kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Ibnu Mas'ud jawab, "Allahu wa rasuluhu a'lamu." Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu, yang lebih mengetahui Allah dan Rasulnya. Maka Nabi sendiri menjawab pertanyaan beliau, sesungguhnya hukumnya Allah atas mereka adalah satu, la yutba'u mudbiruhum. Tawanan mereka tidak boleh dijual belikan. Artinya tawanannya tidak boleh diperlakukan sebagai budak. Makanya jok ngawur ngeten iki. Makanya kalau kemarin kasus Nyon Sewu kayak ISIS ya, kasus ISIS kan seperti itu. Semua yang melawan ISIS itu diperlakukan sebagai budak. Enggak seperti itu, enggak betul. Karena yang ada di pasukan koalisi juga ada orang Islam juga. Berarti dia tidak memberlakukan syariat Islam, enggak ngerti hukum Islam. Nah, itu seperti itu. Enggak bisa seperti itu. Itu ngoten nggih. Jadi tidak boleh dijadikan sebagai budak. Wala yuqtalu asiruhum, tawanannya juga tidak boleh dibunuh. Tawanan tidak boleh dieksekusi. Nggih, tidak boleh dieksekusi. Demikian juga wala yudhafafu ala jarihim, yang terluka juga tidak boleh terus dilanjutkan untuk dibunuh. Kalau sudah terluka menyerah, tidak boleh dibunuh. Kemudian wala yuksamu fai'uhum, dan juga tidak boleh dibagi harta mereka. Harta mereka bukan ghanimah. Itu begitu. Oh ngoten nggih. Nggih pun niku. Pun pas 1 menit. Nggih pun ngoten mawon. Mengki lanjutane minggu depan. Ada benar dari Allah, salah dari saya. Kita tutup dengan tutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.